Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik semua, jangan lupa like video ini ya, dan jangan lupa subscribe. Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang kemarin mengenai desain grafis dan tipografi. Tapi hari ini saya akan membahas mengenai nirmana dan juga tipografi. Oke, kita langsung aja yuk ke materinya. Yang pertama ada nirmana. Nirmana terbagi atas dua kata, yaitu nir yang berarti tidak, serta mana yang berarti bentuk. Oleh karena itu, nirmana berarti tidak berbentuk. Dalam artian yang luas, nirmana merupakan pembentukan elemen visual dari titik, garis, warna, tekstur, bidang, dan berbentuk menjadi sebuah komponen yang sesuai. Ilmu nirmana mempelajari tentang dasar desain, warna, bidang, bentuk, ruang dengan berbagai prinsip-prinsip desain seperti komposisi, irama, harmoni, dan sebagainya. Nirmana terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada nirmana 2 dimensi, ada juga nirmana 3 dimensi. Nirmana 2 dimensi adalah panjang atau lebarnya pada suatu bidang papar atau datar yang tidak memiliki kedalaman atau ketebalan. Cara pandang nirmana 2 dimensi ini adalah satu arah, yaitu depan gambar saja. Kemudian pada nirmana 3 dimensi yaitu merupakan panjang, lebar, ruang, massa, volume, raut, warna, dan bentuk. Cara pandangnya untuk nirmana 3 dimensi ini yaitu dilakukan dari segala arah. Nah, sampai sini jelaskan apa perbedaan antara nirmana 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau nirmana 2 dimensi, cara pandangnya hanya satu arah, yaitu dari depan gambar saja. Sedangkan nirmana 3 dimensi, cara pandangnya dari segala arah. Jadi bisa dilihat dari mana saja bahwa bentuk gambar 3 dimensi itu terlihat seperti nyata. Kemudian lanjut ada bentuk-bentuk nirmana. Nirmana terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada nirmana titik. Titik merupakan unsur nirmana yang relatif kecil daripada lainnya. Kemudian ada nirmana garis. Suatu garis akan membentuk dan menyatakan ruang seperti garis lurus dan garis lengkung. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk merupakan suatu yang memiliki wujud atau tampak suatu benda, khususnya bidang 2 dimensi. Oke, yang keempat ada ruang. Ruang bentuknya 2 atau 3 dimensional serta memiliki dimensi panjang, lebar, dan dalam. Yang kelima ada nirmana tekstur. Nirmana tekstur adalah sifat dan kualitas fisik dari suatu benda seperti kasar, halus, keras, lunak, dan sebagainya. Nah, tadi itu bentuk-bentuk dari nirmana. Jadi nirmana ada nirmana titik yang terbentuk dari sebuah titik-titik yang membentuk sebuah nirmana. Kemudian ada garis. Nah, biasanya kalau garis itu ada garis yang lengkung, terus garis zigzag, garis horizontal, dan garis-garis lainnya. Kemudian ada nirmana bentuk. Biasanya kalau nirmana bentuk ini membentuk sebuah misalnya sebuah gambar atau sebuah bunga. Nah, itu masuk ke dalam nirmana bentuk. Kemudian ruang ini biasanya membangun atau membentuk sebuah ruangan, yang seperti contoh ini kan ada seperti di dalam sebuah lorong. Nah, itu masuk ke dalam nirmana ruang. Nah, yang terakhir ada nirmana tekstur. Nirmana tekstur ini biasanya sifatnya itu kasar, kemudian keras atau lunak. Nah, biasanya nirmana tekstur ini terbuat dari suatu benda-benda seperti biji-bijian, kemudian ada yang menggunakan batu, pokoknya apapun yang sifatnya itu berasa ada suatu sentuhan di dalam gambar tersebut. Nah, ini contoh-contoh nirmana lainnya. Ada yang membentuk seperti sebuah lantai, kemudian ada yang membentuk sebuah lingkaran, kemudian ada yang
menggunakan garis vertikal, horizontal. Nah, biasanya nirmana ini identik dengan hitam putih, tapi ada juga nirmana yang memasukkan beberapa warna di dalamnya, seperti ada contoh-contohnya beberapa di sini. Walaupun hanya menggunakan beberapa warna, tapi nirmana ini terlihat lebih bagus apabila dipadu-padakan dengan warna yang memang serasi. Lanjut ada estetika desain grafis. Ilmu estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek dari apa yang disebut dengan keindahan. Estetika adalah hal yang mempelajari kualitas keindahan dari objek, daya, impuls, serta pengalaman estetik pencipta dan pengamatnya. Yang pertama ada nilai estetika. Karya grafis komunikasi harus memiliki nilai estetika, yaitu sesuatu yang menyebabkan suatu bentuk dapat dikenali sebagai karya desain yang bernilai. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya beberapa kesatuan, keteraturan, keragaman, serta komunikatif. Lanjut ada fungsi estetika. Berikut beberapa alasan orang mengenal estetika. Yang pertama, karya-karya seni dan desain yang alami maupun buatan begitu berharga sehingga dipelajari ciri khasnya demi karya itu sendiri. Kemudian, ia mesti berpendapat bahwa pengalaman estetika atau pengalaman mengenai karya seni dan desain itu berharga. Yang ketiga, bahwa pengalaman ini begitu bernilai pada dirinya sehingga membutuhkan pengujian dan penelitian mengenai kualitas karya tersebut. Yang keempat, estetika merupakan pengetahuan yang mempelajari dan memahami melalui pengamatan keindahan baik pada objek maupun subjek. Nah, jadi itu singkatnya penjelasan mengenai estetika desain grafis serta apa fungsinya. Kemudian kita lanjut ke tipografi. Tipografi merupakan suatu teknik manipulasi huruf dengan mengatur penyebarannya pada suatu bidang yang tersedia untuk membuat kesan tertentu yang bertujuan untuk membuat kenyamanan semaksimal mungkin pada saat membacanya, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga maksud dan arti dari tulisan tersebut dapat sampai dengan baik secara visual kepada pembacanya. Nah, itu tadi pengertian serta tujuan daripada tipografi. Nah, ini ada beberapa contoh mengenai tipografi motivasi. Ada selagi muda berkaryalah, kemudian jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh tipografi atau kata-kata motivasi. Biasanya ini tuh contohnya seperti quotes. Biasanya dengan menggunakan font atau jenis huruf yang tepat serta perpaduan warna yang bagus biasanya membuat tipografi ini lebih berkesan sehingga pembaca dapat mudah mengartikan maksud dari gambar tersebut. Teknik tipografi tidak terbatas pada pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, bentuk huruf, ataupun kecocokan dengan tema. Teknik tipografi juga meliputi pengaturan tata letak vertikal serta horizontal pada area desain. Teknik tipografi telah digunakan di berbagai bidang seperti desain web, desain grafis, desain produk, majalah, undangan, percetakan, dan lain-lain. Oke, ada beberapa contoh software pembuat tipografi bagi pemula. Yang pertama, biasanya kalau yang untuk digunakan pada PC atau laptop yaitu ada Adobe Photoshop, kemudian ada CorelDRAW, kemudian untuk penggunaan Android atau yang biasa menggunakan melalui HP ada Piclap, Ponto, serta PicsArt. Nah, biasanya untuk yang bisa sering atau mengedit menggunakan handphone, Ponto serta PicsArt adalah aplikasi yang lumayan mudah untuk membuat sebuah tipografi. Lanjut, kemudian ada prinsip-prinsip tipografi. Komponen dasar dari tipografi adalah huruf atau letter form yang berkembang dari tulisan tangan atau handwriting. Ada 4 buah prinsip pokok tipografi yang sangat mempengaruhi desain tipografi. Yang pertama ada visibility. Visibility merupakan sebuah kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat dalam suatu karya desain dapat terbaca dalam jarak tertentu. Jenis font yang digunakan untuk headline dalam brosur tentunya berbeda dengan yang akan digunakan untuk X banner atau papan advertising. Kemudian yang B ada readability.
Readability merupakan penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga terlihat sangat jelas. Berarti di sini apabila menggunakan beberapa font, font tersebut harus jelas walaupun memiliki perbedaan agar si pembaca dapat membacanya dengan baik. Kemudian ada legibility. Legibility adalah kualitas pada huruf yang membuat huruf tersebut dapat terbaca. Yang bagian D ada clarity. Clarity adalah kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain yang dapat dibaca dan dimengerti oleh target yang dituju. Nah, itu tadi beberapa prinsip tipografi yang harus kalian ketahui. Oke, dapat disimpulkan bahwa tipografi adalah sekumpulan tanda-tanda yang mempunyai arti. Penggunaan tanda-tanda tersebut baru dapat dikatakan sebagai desain tipografi apabila digunakan dengan mempertimbangkan graphic clarity dan prinsip-prinsip tipografi yang ada. Masih dalam tipografi, pembuatan teks untuk keperluan multimedia. Kata atau simbol dalam bentuk apapun, lisan maupun tulisan, merupakan sistem komunikasi yang paling umum. Oleh karena itu, teks merupakan elemen visual yang vital dalam produk multimedia. Untuk penggunaan dengan multimedia, teks dapat dirancang dengan menggunakan CorelDRAW atau Illustrator. Pada bagian A ada teori jenis huruf. Menurut Danton Sihombing, tipografi merupakan bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan juga fungsi komunikasi. Sebagai fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan sebuah pesan agar terlihat lebih menarik. Sedangkan fungsi komunikasi tipografi menyampaikan pesan atau informasi berupa teks dengan jelas dan tepat. Di bagian B ada teknik pembuatan huruf. Teknik pembuatan huruf terbagi menjadi dua, yaitu menggambar huruf klasik dan juga menggambar huruf dengan alat berujung. Oke, lanjut di bagian C ada gaya tipografi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama coretan, yang kedua kelompok huruf, yang ketiga ukuran huruf. Di bagian D ada variasi huruf, bagian E ada pengaturan huruf, bagian F ada penataan huruf, bagian G ada penegasan tipografi, terus yang terakhir ada elemen teks. Nah, biasanya ini semua adalah hal-hal yang harus mencakup dalam pembuatan sebuah tipografi. Pada bagian elemen teks terbagi menjadi dua, yaitu huruf teks dan juga huruf judul. Pada bagian huruf teks merupakan huruf yang digunakan untuk naskah. Pilih jenis font yang unsur keterbacaannya sangat mudah. Jangan sampai menggunakan jenis font yang berbodi tebal dan terlalu banyak lengkung-lengkung. Kemudian pada huruf judul, biasanya penggunaannya harus lebih fleksibel, asalkan unsur keterbacaannya dan keefektifannya terkemas dengan apik dan nyaman, maka suatu unsur penerapan dalam desain sudah terpenuhi. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dalam pembuatan sebuah tipografi. Sampai sini jelas apa itu tipografi serta bagaimana cara pembuatannya? Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di bab 1. Oke, sekian dulu materi dari saya. Akan saya lanjutkan di jam pelajaran saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.